Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Kamis 21 Mei 2026, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Untuk itu kita siapkan hati kita bernyanyi. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Songon hudan naru berdoa Tuhan di sumurni. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Aliaka anaha, ubahan husuraton tuhamu, asa unang merdosa hamu. Mulutung adong na merdosa, adong do pangodiata tu amai, ima Yesus Kristus partigori. Demikian firman Tuhan. Yesus pengantara kita dan Bapa memberi pengampunan. Itulah yang menjadi tema renungan kita hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita alami, kita merasa ada kegagalan dan dosa yang sering membuat kita merasa tidak layak di hadapan Allah. Ada kabar pengharapan yang sangat besar bagi setiap kita orang percaya. Kita tidak berjalan sendiri menghadapi kelemahan hidup kita itu. Tuhan Yesus hadir sebagai pengantara yang setia bagi kita di hadapan Bapa. Ketika hati kita dihantui rasa bersalah dan ketakutan yang luar biasa, Yesus tidak meninggalkan kita, melainkan datang untuk menolong, menguatkan, dan memulihkan kehidupan kita. Karena itu jangan menyerah dan menjauh dari Tuhan. Tetaplah percaya dan bersandar kepada Yesus, sebab di dalam Dia selalu ada kasih, pengampunan, dan pengharapan yang baru. Dalam nas kita hari ini dikatakan bahwa jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Firman ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa hidup orang percaya bukan berarti tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Akan tetapi ketika jatuh, kita memiliki Yesus yang membela dan menolong kita. Dia datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan kita. Pengorbanannya di kayu salib menjadi bukti nyata bahwa kasih-Nya lebih besar daripada dosa manusia. Oleh sebab itu, jangan biarkan rasa bersalah kita membuat kita putus asa. Akan tetapi tetaplah datang kepada Tuhan dengan hati yang bertobat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus dikatakan sebagai pengantara, berarti Ia membuka jalan supaya manusia dapat kembali bersekutu dengan Allah Bapa. Dosa yang telah memisahkan manusia dari Allah, akan tetapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita beroleh hubungan yang dipulihkan. Bapa memberikan pengampunan kepada setiap orang yang mau datang dengan iman dan kerendahan hati.
Betapa besar kasih Allah kepada kita, sehingga Ia tidak membiarkan manusia binasa oleh karena dosa. Justru pengampunan Tuhan yang bukan hanya menghapus kesalahan masa lalu, tetapi juga memberikan kekuatan untuk hidup baru yang benar di hadapannya. Karena itu, hiduplah dengan penuh syukur dan keyakinan kepada Tuhan. Jangan terus hidup dalam ketakutan atau merasa tidak berharga, merasa bersalah. Karena Yesus adalah pengantara yang sempurna, dan Bapa adalah sumber kasih serta pengampunan yang tidak pernah habis. Maka datanglah kepada Tuhan setiap hari dalam doa, serahkan kelemahan hidup kepadanya. Dan percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan hati yang terluka. Bersama Yesus, kita memiliki pengharapan yang teguh, damai sejahtera, dan jaminan bahwa kasih Allah selalu menyertai kehidupan kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hatinya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami akan kasih-Mu yang besar dan luar biasa, di mana Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami. Dia menjadi pengantara antara kami dan Engkau, sehingga kami beroleh pengampunan. Dan oleh karena itu kami tidak akan takut, tidak akan ragu untuk menjalani kehidupan kami. Kami tetap yakin dan percaya Yesus menyertai kami, menolong kami. Dan biarlah Roh Kudus mengarahkan hati dan pikiran kami untuk terus mengandalkan dan berserah hanya kepadanya saja. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Teriring salam dan doa ucapan selamat ulang tahun untuk Inang Dr. Gigi Menardi Buru Gultong di wilayah Sion. Tuhan memberkati dan menyertai senantiasa. Atong hamuna sasude namagar sakondo samuna saibuan tihas munabe tu Jesus pangutian muna beasa dinadaw hamu sopola magobehamu toktong naing dosa bay non muna nang petar bain hamu balua palia sisay romane dices a Jesus dosai, dices a Jesus dosai.